Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadinda dengan NIM 2100269. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor pengembangan organisasi dalam mata kuliah dasar-dasar pengembangan organisasi. Baiklah, untuk pembahasannya akan saya bawakan, yaitu ada 3 pembahasan. Pertama itu faktor internal pengembangan organisasi, kedua faktor eksternal pengembangan organisasi, ketiga adalah faktor penyebab kegagalan pengembangan organisasi. Untuk yang pertama itu faktor internal pengembangan organisasi. Menurut Robbins 2001 dan Genberg dan Baron 2003 menyebutkan bahwa faktor pendorong dalam mengembangkan organisasi merupakan kekuatan akan perubahan. Terminologi tersebut mengandung makna bahwa kebutuhan akan perubahan lebih bersifat faktor internal dan faktor eksternal dari organisasi. Menurut Robin 2006, ada beberapa faktor dan alasan mengapa suatu organisasi melakukan perubahan tersebut. Pertama yaitu persaingan. Dalam hal ini, pesaing-pesaing organisasi dapat datang dari arah mana saja dan dalam bentuk apapun. Tingkat persaingan yang tinggi memaksa suatu organisasi harus bertahan. Kedua, perubahan dalam bidang ekonomi merupakan kondisi perekonomian yang berubah-ubah, dan perubahan dapat terjadi baik secara nasional maupun perubahan secara internasional. Dan perubahan dalam bidang ekonomi tidak dapat diprediksi seperti yang terjadi sekarang ini, sehingga perubahan yang terjadi sewaktu-waktu akan menjadi mengejutkan pada dunia usaha. Ketiga, perubahan teknologi merupakan salah satu pendukung utama dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Dengan perubahan teknologi, organisasi harus selalu paham dan mengikuti perubahan tersebut dalam rangka mengatasi persaingan. Keempat itu perubahan sosial. Merupakan perubahan keadaan sosial di suatu tempat, atau perubahan ini disebut dengan tren sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat akan dengan cepat dapat berimbas pada budaya masyarakat dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan menyangkut ekonomi dan ketenagakerjaan yang merupakan bagian krusial dalam pengelolaan organisasi. 5. Perubahan politik merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan perubahan dalam organisasi, dan organisasi tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan politik di mana organisasi itu berada. Selanjutnya ada faktor drive organization development. Pertama, the size and age of the organization, yaitu ukuran dan usia, adalah faktor terpenting dari struktur organisasi di sebagian besar organisasi. Kedua, the strategy, perubahan yang signifikan. Dalam strategi juga menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi. Struktur organisasi dalam format baru yang akan memungkinkan pencapaian tujuan yang akan ditetapkan. 3. Lokasi, atau the location of the organization, merupakan faktor penting yang mempengaruhi struktur organisasi, terutama dalam sistem yang besar jika tersebar di beberapa lokasi. 4. The stage of development of the organization, atau tahap perkembangan. Sebagai faktor struktur organisasi, berdasarkan teori siklus hidup yang menurutnya organisasi akan melalui berbagai tahapan perkembangan dan transisi dari satu fase ke fase lainnya. Kelima, the ownership status of the organization, jumlah pemilik atau pemegang saham. Pengaruh dan lingkup kepentingan mereka mempengaruhi pilihan struktur organisasi. Jika angka ini lebih kecil, struktur organisasinya lebih sederhana. Begitu pula sebaliknya, jika angkatan lebih tinggi, maka struktur organisasinya kompleks. Untuk materi selanjutnya itu faktor eksternal pengembangan organisasi. 1. Pengertian faktor eksternal. Faktor eksternal adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut dengan lingkungan. Organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya.
Adapun pengertian faktor atau lingkungan eksternal menurut beberapa para ahli, pertama, Chuck Williams 2001 dalam Marhumi tahun 2018 menjelaskan bahwa external environment is all event outside the organization that have the potential to event the company. Maksudnya adalah lingkungan eksternal adalah semua kejadian di luar organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Kedua, menurut Tehani Handoko, mengatakan bahwa lingkungan eksternal terdiri dari unsur-unsur di luar organisasi yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Lingkungan eksternal dibagi menjadi lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Ketiga, menurut Heri Ahmad Bukhari dan Jaslim Saladin tahun 2010 dalam Yustiani, lingkungan eksternal adalah kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan organisasi. Pertama, ini menurut Husi tahun 2006. Pertama, A. Perubahan teknologi. Terus meningkat akibat perubahan teknologi yang terus meningkat, kecepatan penurunan teknologi juga semakin meningkat. Organisasi tidak dapat mengabaikan perkembangan ini yang menguntungkan para pesaingnya. Yang B. Persaingan semakin intensif dan semakin global. Dalam dunia yang semakin terbuka, terjadi persaingan yang semakin tajam untuk mendapatkan liputan lintas negara. Banyak organisasi dipaksa untuk memenuhi standar kualitas dan biaya yang telah dicapai oleh para pelopor industri. Yang C. Tuntutan pelanggan semakin banyak. Pelanggan tidak mau lagi menerima pelayanan yang buruk atau kualitas yang rendah. Untuk menjadi organisasi yang kompetitif, perusahaan harus lebih cepat dalam merespon kebutuhan pelanggan. Yang D. Profil demografi negara berubah. Komposisi kelompok penduduk tua dan muda berubah dengan konsekuensi kekurangan keterampilan. Perubahan sikap kelompok tua mengenai kesempatan kerja, masalah motivasi dalam organisasi yang datar, dan hanya memberikan sedikit kesempatan promosi. Yang E. Privatisasi. Privatisasi merupakan tren baru dalam dunia bisnis. Uang akan semakin tumbuh berkembang. Meskipun kepemilikannya tidak berubah, namun sistem baru dibangun untuk menciptakan persaingan yang lebih besar dan kekuatan pasar yang semakin besar. F. Pemegang saham menuntut nilai lebih. Pengaruh pasar uang terhadap tuntutan terhadap kinerja perusahaan menciptakan tekanan untuk harus-menerus melakukan perubahan modal dan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Perusahaan akan mendapat tekanan jika kinerjanya di bawah ekspektasi. Meskipun bisnisnya masih menguntungkan, dalam situasi ini tekanan ini tidak hanya datang dari keluhan pemegang saham, tetapi karena kinerja yang rendah dapat menjadi sasaran untuk diambil oleh perusahaan-perusahaan lain. Terakhir yaitu faktor penyebab kegagalan pengembangan organisasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan perubahan organisasi. 1. Perubahan yang berlebihan. Stanka dan kawan-kawan mendefinisikan perubahan yang berlebihan sebagai berikut. A. Perubahan yang berlebihan terjadi ketika sebuah organisasi melakukan berbagai macam perubahan namun perubahan tersebut tidak berhubungan satu sama lain. Kedua, perubahan yang berlebihan terjadi ketika sebuah organisasi memulai dan mengusulkan perubahan baru ketika perubahan yang sedang berlangsung belum selesai dan belum dievaluasi dengan baik. Kedua, manajer tidak mengetahui prinsip-prinsip perubahan organisasi. Para manajer yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan perubahan tidak mengetahui prinsip-prinsip dasar dan pendekatan praktik terbaik yang terkait dengan perubahan dan pengembangan organisasi. Ketiga, mencari solusi cepat untuk perubahan. Meskipun cara manajer berpengalaman dalam teori dan praktik pengembangan dan perubahan organisasi, mereka sering tergoda oleh solusi mudah dan perbaikan cepat. Godaan ini mungkin didorong oleh organisasi perubahan, atau mungkin manajer tersebut menganut prinsip atau pendekatan manajemen yang biasa disebut prinsip KISS. 4. Aspek kepemimpinan dan budaya dalam organisasi. Salah satunya adalah kepemimpinan autokratis, yang menyebabkan rendahnya keterlibatan karyawan dan komitmen manajemen senior untuk menyumbangkan pengalaman mereka dalam proses perubahan.
Terakhir, aspek manusia dalam perubahan. Apa yang sering kita jumpai dalam perubahan organisasi adalah bahwa kebanyakan pemimpin lebih berfokus pada aspek teknis, keuangan, dan operasional daripada aspek manusia. Menurut Skilling tahun 96, aspek manusia adalah dimensi yang paling sering disalahpahami dan diabaikan dalam upaya perubahan. Mengelola aspek manusia secara efektif berarti memperhatikan proses psikologi yang dilalui oleh orang-orang yang terlibat dalam perubahan. Oleh karena itu, perhatikan, penuhi kebutuhan karyawan, jangan perlakukan mereka seperti budak atau buruh. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.